musola Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali kita hadir di acara pengajian rutin kita membahas fikih 4 mazhab, di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang sholat Jumat. Kita sudah bahas dalilnya, kita sudah bahas syarat sah khutbah Jumatnya. Maka malam hari ini kita lanjutkan pembahasan bagian akhir tentang sholat Jumat, yaitu sholat zuhur di hari Jumat. Seperti apa orang yang melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat? Nanti kita akan lihat permasalahan seputar sholat tersebut menurut pandangan ulama 4 imam mazhab. Apakah sholatnya sah? Jika sah, bagaimana ketentuannya? Sebelum kita baca kitab fikih 4 mazhab ini, mari sama-sama kita awali dengan suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan suratul Fatihah ini. Mudah-mudahan sang muallif pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh almarhum al-Maghfurlah Dr. Wahbah Az-Zuhaimi, Allah jadikan kubur beliau Allah min riyadil jinnah. Kita yang sedang mengkaji kitab beliau, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang beliau sampaikan dalam kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul zuhri yaumal jum'ah. Hukum seputar permasalahan sholat zuhur yang dilakukan di hari Jumat. Jumat itu harusnya kita sholat Jumat. Ini ada orang bukan malah sholat Jumat, tapi malah sholat zuhur. Birrahmi min anna sholatal Jum'ah hiyal faridatul asliyah, fa innahu qad tusalla zuhru badalan anha fi halal. Pada dasarnya sholat Jumat ini adalah sholat yang diminta Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan bagi kaum laki-laki. Tapi ada beberapa kondisi, kata sang muallif, seorang melaksanakan sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat dia. Kapan aja situ? Yang pertama, sholat duha ba'dal Jum'ah. Nanti kita akan bahas satu-satu ini. Ya, ada kurang lebih 6, ya. Ada kurang lebih 5, ya. Yang pertama, sholat zuhur setelah sholat Jumat. Ini pernah ditanya oleh Bapak, ya, jamaah kita, dan pernah saya jawab juga pertanyaan tersebut. Penjelasannya ini lebih rincinya lagi. Habis sholat Jumat, kemudian dia sholat zuhur. Nah, itu. Yang kedua, sholat zuhri fil manzili qoblal jum'ati bi ghairi uzrin. Hukum sholat zuhur di rumah masing-masing laki-laki, ya tentunya bukan perempuan, tanpa ada uzur, dan dilaksanakan sebelum sholat Jumatnya selesai.
Itu bagaimana penjelasan para ulama. Yang ketiga, wa sholatul jum'ati bi jama'atin min ashabil a'zar. Sholat Jumat secara berjamaah dikerjakan oleh kaum laki-laki yang punya uzur, seperti dia musafir, seperti dia sakit, dan dikerjakan secara berjamaah zuhur bareng-bareng, ya, bukan malah sholat Jumat. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ta'jiluha mimman la tajibu alaihil jum'ah. Kalau yang pertama sampai yang ketiga itu khusus buat bapak-bapak, yang keempat ini buat ibu-ibu. Ya, bagaimana hukum sholat zuhur mereka, ya, dikerjakan sebelum atau setelah sholat Jumat oleh imam masjid. Sedangkan yang kelima, wa sholatu zuhri bisa dari khurujil waqti. Melaksanakan sholat zuhur disebabkan waktu pelaksanaan sholat zuhurnya sudah selesai atau sudah masuk waktu asar. Seperti apa? 5 sholat zuhur yang dilakukan tadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sholat zuhur setelah sholat Jumat. Ya, di sini sang mu'alif mengatakan di negeri kita kaum muslimin khususnya, bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara muslim, kebanyakan sholat Jumat itu diadakan di banyak tempat. Hal itu bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau hanya mengerjakan satu saja sholat Jumat, ya. Di tempat yang lain tidak mengadakan. Kalau sekarang, ya, Jumat itu dikerjakan di banyak tempat. Maka para ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Ya, mereka mengatakan sholat Jumatnya, pendapat yang pertama, hanya diterima satu tempat saja. Di masjid yang lain tidak diterima. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Jumat dikerjakan di banyak masjid, semuanya diterima Jumatnya. Pendapat yang pertama itu adalah pendapat jumhur mayoritas ulama yang mengatakan hanya satu masjid yang diterima Jumatnya. Itu pendapat jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua sepakat Jumat dikerjakan secara tempat yang banyak itu, maka yang diterima hanya satu masjid saja. Namun mereka berbeda pendapat, masjid yang mana yang diterima sholat Jumatnya. Kalau Imam Malik berpendapat yang diterima itu masjid yang jamaahnya paling banyak. Imam Malik, masjid yang jamaahnya paling banyak. Maka kalau di kampung kita, di lingkungan kita ada Jumat banyak, menurut Imam Malik yang jamaahnya paling banyak itu yang diterima. Beberapa tempat saya temukan memang seperti itu. Setelah khutbah Jumat, setelah saya imami Jumat, ada beberapa jamaah yang berdiri lagi untuk sholat zuhur. Karena di tempat dia Jumatnya kalah jumlahnya dengan masjid yang lain, berarti dia Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i rahimahullah, yang diterima itu yang takbiratulnya pertama, takbiratul ihramnya yang pertama yang mana? Kalau masjid kita duluan, kita yang diterima. Kalau yang sana duluan, kita yang gagal, gitu ya. Kita yang pulang menjadi salat zuhur. Sedangkan menurut mazhab yang
yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Yang diterima itu masjid yang dipimpin oleh hakim setempat. Ya, siapa pemimpin di tempat tersebut? Ya, kalau kita berarti gubernur Jakarta misalnya gitu ya, maka di masjid yang terdapat pemimpin sholat Jumat, itu yang diterima Jumatnya. Sedangkan tempat yang lain tidak diterima, harus ganti dengan sholat zuhur. Sedangkan pendapat yang kedua, satu-satunya yang berbeda dengan mayoritas ulama, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan semuanya diterima Jumatnya, mau yang jumlahnya paling banyak, mau yang paling dikit, karena kondisi kita beda dengan kondisi di zaman Nabi. Maka kita yang selama ini mengatakan saya mazhabnya Syafi'i, tapi begitu sholat Jumat pindah ke Imam Abu Hanifah tanpa sadar. Yang selama ini mengatakan saya Maliki, saya Hambali, ributnya cuma azan satu kali, azan dua kali, tapi dia nggak sadar saat itu dia sholat di masjid ngikut mazhab Imam Abu Hanifah. Semuanya diterima. Kira-kira kata sang wali mana yang kita pakai? Tentunya yang paling mudah dipraktekkan, yaitu kita ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab yang paling pertama, yang paling tua, yang latar belakangnya adalah seorang pedagang. Imam Abu Hanifah itu pedagang, jadi tahu kondisi di bawah kayak gimana, tahu kondisi masyarakat, ya interaksinya seperti apa. Makanya kadang-kadang beliau lebih lus ya dalam satu permasalahan. Nah ini ya, sholat zuhur yang pertama jamaahnya dirahmati Allah ya, dikerjakan setelah sholat Jumat. Maka pesan beliau, gak usah sholat zuhur lagi. Kalau sudah sholat Jumat, gak usah sholat zuhur lagi ya. Takut terjadi fitnah dan takut terjadi persaingan yang tidak sehat. Khotib Jumat 10 menit, kalau tidak dijadiin khotib lagi. Kenapa? Karena kita bisa kalah Jumatnya dari masjid sebelah. Jadi persaingan tidak sehat, main duluan jadinya ya. Bukan malah jadi khusyuk khutbah Jumatnya, tapi DKM tergesa-gesa agar masjid dia yang disebut sholat Jumatnya sah daripada masjid yang lain. Sanian, dan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat zuhri fil manzil bi ghairi uzrin. Hukum orang yang sholat zuhur di rumah padahal dia gak ada uzur sama sekali, sakit kagak ya, sehat badannya, gak ada musafir juga enggak ya, tapi dia ngerjain zuhur di rumah, kagak berangkat ke masjid. Ini kalau kita renungkan, emang ada orang kayak gini Pak? Ada nggak kira-kira? Ada ya? Oh banyak. Jangankan sholat zuhur, nggak sholat sama sekali kadang-kadang ada. Hadirnya saya berangkat Jumatan, dia lagi duduk tuh Bapak. Pulang Jumatan, dia masih begitu juga. Berarti dia nggak kerjain sholat Jumat, ya Allah ya. Zuhur pun juga tidak. Allahu a'lam ya. Dia sholat Pak Ustaz, dia berangkat setelah Pak Ustaz dan pulang sebelum Ustaz. Dia kan kelihatannya nggak sholat, ternyata dia sholat. Tapi kata Pak Haji Hari, ada Pak Ustaz yang nggak sholat Jumat, sholatnya
zuhur di rumah? Kalau ada, bagaimana hukumnya menurut para ulama? Yang pertama, kembali terjadi perbedaan, ya. Qaulul Hanafiyah, pendapat yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah, man shalla zuhra fi manzilihi yaumal jum'ati wala uzra lahu haruma dzalika. Orang yang mengerjakan sholat zuhur di rumah padahal tidak ada uzur sama sekali, maka hukumnya haram. Maka hukumnya ibadah yang dikerjakan hukumnya haram itu kalau dikerjakan Bapak Ibu, maka sholatnya batal. Tapi kalau ibadah yang dikerjakan hukumnya makruh, dianggap sah tapi berdosa, gitu ya. Kalau ini hukumnya bukan makruh, tapi hukumnya berarti batalat sholat zuhri, ya. Maka saat itu sholat zuhurnya tidak sah, diterima sama sekali, ya. Sholat zuhurnya tidak diterima karena kan ada uzur, kecuali kalau ada uzur. Dia tidur jam 10, bangun tiba-tiba jam 1, sholat Jumat udah selesai, maka dia ganti dengan sholat zuhur. Karena gak bakalan ada, dicari dimanapun tidak akan ketemu masjid yang masih melaksanakan sholat Jumat, gak bisa, ya. Maka sholat zuhurnya tadi dianggap tidak sah, ya. Wa qala al-jumhur, sedangkan berpendapat mayoritas ulama, yaitu masih sama seperti masalah yang pertama, mayoritas Imam Malik, mayoritas pengikut Imam Syafi'i, dan mayoritas pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. La tasihhu lil mar'i salatuhu zuhra qabla an yusalli al-imam al-jum'ah wa in adrakaha ma'ahu shallaha wa in fatathu fa alaihi salatus zuhri. Wal khulasatu annahu in shalla zuhra qabla al-jum'ah fala tasihhu wa in kana ba'da sholatil jum'ah ajza'ahu ma'a isyanihi. Pendapat jumhur lebih ringan dari Imam Abu Hanifah. Kalau dikerjakannya sebelum selesai Jumatan, jam 12 dia kerja itu azan zuhur, ya, masuk waktu Jumat, dia sholat zuhur di rumah, maka kata para ulama, mayoritas ulama, sholat zuhurnya sah, tapi dia berdosa besar. Sholat zuhurnya sah, tapi dia berdosa besar. Namun kalau sholat zuhurnya tidak sah karena dikerjakan sebelum sholat Jumat. Tapi kalau dikerjakan setelah sholat Jumat, ya, dia nonton TV terus, begitu ya kan? Atau dia mancing terus, padahal orang lagi sholat Jumat. Selesai Jumatan jam 1, dia baru sholat zuhur, maka kata jumhur ulama sholat zuhurnya sah, cuma dia berdosa besar. Jadi dirinci oleh jumhur, kalau zuhurnya sebelum Jumatan selesai maka tidak sah. Tapi kalau zuhurnya setelah Jumatan, zuhurnya sah. Orang tadi berdosa sangat besar, ma'a isyanihi, ya. Jadi dosanya ini sangat besar, ya. Namun walaupun tadi dibenarkan yang demikian, sebaiknya jangan sampai terjadi pada diri kita. Mana yang kita ambil, ya, tentu dari dua pendapat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil pendapat Imam Abu Hanifah,
bisa juga kita ambil pendapat dari mazhab jumhur ulama, tergantung kondisi orang masing-masing. Kalau rumahnya jauh dari masjid, kita ikut jumhur, kan begitu. Kalau rumahnya jauh, kita nggak tahu. Kalau di kampung masjid jauh, ya kan? Maka dia mengerjakan sholat zuhur setelah Jumat. Kenapa? Di perjalanan sampai di masjid, Jumatnya udah selesai, begitu ya kan? Karena dia tadi menunda-nunda, misalnya akhirnya sholat Jumatnya selesai, maka dia ganti dengan zuhur, sholatnya dianggap sah. Lihat kondisi masing-masing. Tapi kalau seandainya rumahnya dekat, kagak mau, emang dia males Pak Ustadz sholat Jumatan, dia pengennya zuhur doang di rumah, maka kita ikut mazhab Imam Abu Hanifah, sholatnya haram. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan masjid, suara azan pun terdengar. Ya, selesai. Yang ketiga, sholat zuhur berjamaah dikerjakan oleh orang-orang yang mendapatkan uzur, seperti di rumah sakit, ya, kita dirawat berjamaah misalnya, ya, kita terisolasi ini tidak bisa sholat Jumat, kita berada di rumah sakit. Bagaimana kalau kita kerjain sholat zuhur berjamaah di rumah sakit ini, gitu ya? Pengen sholat Jumat, nggak ada yang bisa, ya. Ada yang bisa jadi khotib, nggak ada. Ada yang bisa nggak, ya, menyampaikan khutbahnya dan memimpin doa, tidak bisa. Maka mereka sholat zuhurnya berjamaah. Kalau jadi imam zuhur, ada yang bisa, ada. Saya juga bisa, karena kalau imam zuhur kagak ada suara, cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kalau kondisinya seperti itu, seluruh ulama sepakat hal-hal yang demikian itu dibolehkan, hanya dianjurkan dikerjakan setelah sholat Jumat selesai. Setelah sholat Jumatnya selesai, setelah kira-kira jam 1 lalu dia ngerjain sholat zuhur berjamaah. Begitu juga musafir. Bapak ibu yang musafir sholatnya sholat zuhur, maka zuhur berjamaahnya, misalnya kita mau berangkat, ayo bapak ibu kita berkemas, kita mau pulang ke Jakarta, ya, kita ingin pulang ke kota kita. Sebelum kita pulang, kebetulan udah masuk waktu zuhur hari Jumat, kita sholat zuhur dulu di villa, baru kita pulang. Jangan sholat zuhur dulu, kecuali Jumatan udah selesai. Itu hati-hati. Kadang-kadang kita ada yang menyepelekan, udahlah kita kan musafir, nggak apa-apa kalau sholat Jumat kita ganti dengan zuhur. Tar dulu, ya. Memang boleh kita sholat zuhur saat itu, namun dikerjakannya setelah Jumatan selesai. Begitu juga kalau di masjid dikerjakannya, nggak boleh dikerjakan sebelum Jumatan selesai. Misalnya kita naik bis di tengah jalan, udah masuk waktu zuhur ini Jumatan, kita musafir sholat tinggal Jumat sholat zuhur, jangan berhenti di masjid untuk sholat zuhur kecuali Jumatan sudah selesai. Nggak boleh. Kita di lantai atas aja sepi, gak ada orang, kita sholat zuhur, biarin imam lagi khutbah, kita sholat zuhur tidak dibenarkan. Jadi kalau mau berhenti di rest area untuk sholat zuhur, dikerjakannya kapan? Setelah sholat Jumat atau dikerjakan oleh penduduk setempat. Diperkirakan saja, kira-kira Jumatan selesai jam berapa? Jam 1 paling maksimal, ya Pak, ya. Maka jam 1 lah, di atas jam 1 kita bisa kerjakan. Yang keempat, ta'jilu sholat zuhri liman la tajibu alaihi Jum'ah. Hukum sholat zuhur sebelum sholat Jumat
dikerjakan bagi para ibu-ibu dan wanita. Ya, wanita tidak wajib dia sholat Jumat. Kemudian budak, hamba sahaya itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Bagaimana kalau dia kerjakan sholat zuhurnya sebelum Jumatan selesai? Ya, qala aksar ahli ilmi lahu ayyusalli zuhra qabla sholatil imam fil jum'ati li'annahu lam yukhatab bil jum'ah wa sahhat minhu zuhru kama law kana ba'idan min mawdi'il jum'ah. Para ulama mayoritas mengatakan sholat zuhur ibu tadi sah dikerjakan walaupun imam dan jamaah belum selesai sholat Jumat. Sekedar azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekedar udah masuk waktu zuhur, maka dia ambil wudhu. Kemudian ibu tadi sholat zuhur 4 rakaat di rumah, sholat zuhurnya sah. Kenapa? Di annahu kata sang walid alasannya mereka itu lam yukhatab bil jum'ah, tidak diperintahkan untuk sholat Jumat. Maka saat itu hanya yang dibenarkan sholat zuhur sebelum Jumatan itu adalah kaum ibu-ibu, ya, mereka yang tidak yang tidak diwajibkan atau diperintahkan atasnya sholat Jumat. Wal bisa. Sedangkan yang kelima, jamaah yang nanti Allah Subhanahu wa taala, sholat zuhri bisa babi khuruji waktu zuhri. Hukum orang yang melaksanakan sholat zuhur di hari Jumat karena waktu zuhurnya telah habis. Idan taha waktu zuhri awdoko anil jum'ati fa illam yabqa minhuma yas'il khutbah warrakatain saqatil jum'ah fala tuqda jum'atan bittifaqil ulama. Seluruh ulama sepakat kalau kondisinya seperti itu, maka dia mengqadha sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Jadi dia qadha sholat zuhur 4 rakaat, bukan dia qadha sholat Jumat, enggak. Ya, misalnya tadi dia tertidur, bangun sudah lewat waktu zuhur, sudah masuk asar, jam 4 baru bangun, ya Allah, padahal tadi sudah nyalain alarm, tapi memang badan ini lagi pegel ya, luar biasa. Bangun jam 4, Jumatan udah selesai, zuhur juga sudah habis, maka dia ambil wudhu, sholat qadha zuhur 4 rakaat, bukan qadha Jumat 2 rakaat. Ya tidak, karena itu bukan waktu Jumat, ya. Maka orang tadi seluruh ulama sepakat dia niatnya mengqadha zuhur 4 rakaat. Setelah dia qadha zuhur, dia takbir lagi sholat asar 4 rakaat adaan. Ya, kalau zuhurnya qadha, kalau asarnya adaan. Berbeda kalau orang yang meninggalkan sholatnya sengaja, asik main PlayStation misalnya, anak remaja zaman sekarang asik main game online, kemudian sholat asarnya lewat, maghribnya lewat, baru sadar pas isya. Ditanya itu juga sama ayahnya, kamu udah sholat asar belum? Belum. Sholat maghrib juga belum. Maka dia dalam keadaan sadar, ninggalin asar dan maghribnya dalam keadaan sadar. Beda sama yang tadi, ninggalin Jumat dalam keadaan tidak sadar, tidur. Orang yang seperti ini ninggalin sholat dalam keadaan sadar,
maka cara mengkodonya berbeda. Dia sholat isya dulu 4 rakaat isya, setelah itu baru sholat asar 4 rakaat dikodok, sholat maghrib 3 rakaat dikodok. Itu model orang yang ninggalin sholat dalam keadaan sadar. Jadi dia sholat yang waktu itu jam apa dulu begitu. Oh ini jamnya isya, berarti isya dulu ya. Lalu setelah itu dia sholat zuhur, dia sholat asar dan sholat maghrib. Beda dengan yang ketiduran Jumatan, dia sholat sesuai dengan urutan sholatnya. Zuhur dulu, baru sholat baru sholat isya. Bahkan kata sang wali, jika seandainya waktu zuhur masih ada, bangun jam 3 lewat 5 misalnya, asar jam 3.15, tersisa 10 menit. Gak cukup 10 menit untuk khutbah, kemudian sholat 2 rakaat, gak cukup. Maka saat itu dia niatnya sholat zuhur saja, karena waktunya tersisa sangat sedikit. Gak cukup melaksanakan khutbah 2 kali, sholat 2 rakaat, gak cukup, waktunya cuma 10 menit misalnya, atau mungkin lebih sedikit dari itu. Dia pikir kayaknya gak cukup ini untuk sholat Jumat, maka langsung orang tadi kata sang wali, seluruh ulama sepakat niat sholat zuhur, tidak usah lagi sholat Jumat. Ya, gugur pelaksanaan sholat Jumat buat orang yang tadi kena uzur, ya, meninggalkan sholat Jumat, waktunya lewat karena tertidur, ya. Nah, inilah jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan seputar sholat zuhur yang dikerjakan di waktu Jumat. Ternyata banyak sekali, ya. Model-modelnya ada 5 tadi dan sudah kita jelaskan satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu beberapa menit, ya, saya berikan kesempatan Bapak Ibu kalau ada ingin yang bertanya, saya berikan kesempatan. Mohon silakan. Ya. Kalau kasusnya misalnya kita di perjalanan hari Jumat terus kita tetap mau sholat Jumat, nggak sholat zuhur, tapi sholat zuhur tetap ikut sholat Jumat di perjalanan. Tapi kita mau jamak ke asar, itu gimana kan? Bahwa jamak ya. Jadi kalau kita ingin menjamak zuhur dengan asar, kan gitu, harinya hari Jumat, maka dikerjakannya setelah Jumatan selesai. Kagak boleh ikut sholat Jumat, ya bisa, ya. Sholat Jumat itu berdiri sendiri dia bukan mengganti sholat zuhur. Kita sudah bahas di awal-awal dulu, ya. Sedangkan kalau sholat zuhur dia bisa digabung dengan asar. Kalau Jumatan itu gak ada ceritanya dijamak sama sholat asar, gak ada. Jadi kalau kita ingin menjamak sholat kita dengan asar, jangan sholat Jumat. Kita sholatnya sholat zuhur, dan sholat zuhur baru boleh dikerjakan setelah Jumatan selesai. Sebelum Jumatan selesai, maka tidak diperkenankan bagi kita untuk menjamak zuhur dan asar. Nah, ini banyak di kita yang kurang paham, ya. Jadi kalau ingin menjamak zuhur dan asar di waktu Jumat, tunggu sampai sholat Jumat selesai. Diperkirakan saja kapan kira-kira selesainya. Wah, kalau di sini cepat Pak Ustaz, setengah jam sudah selesai, maka setengah 1 bisa kita kerjakan Jumat digabung dengan asar. Atau sekalian aja Pak, sholatnya nanti di waktu asarnya aja kita jamak takhir, begitu ya, bukan jamak takdim tapi jamak takhir. Namun kalau orang tadi tetap kekeh, saya mau sholat Jumat, ya sudah, tidak boleh dia dijamak, hanya sholat Jumat
Nanti waktu asar sholat lagi seperti biasa. Nanti kalau mau digabung baru bisa berikutnya maghrib sama isya. Nggak boleh gabung sholat itu dengan pasangan yang berbeda. Zuhur dengan asar, kan begitu. Maghrib dengan pembahasan khusus tentang jamak dan qasar nanti pertemuan berikutnya. Pas banget nih Pak ditanya tentang sholat musafir. Memang jamaah Al-Ikhlas luar biasa ya. Belum dibahas tapi sudah ada pertanyaan. Allah ya. Pas banget Pak ini pembahasan sholat berikutnya, sholat jamaah dan qasar. Ada lagi silakan. Ada lagi Ustaz. Oh iya silakan. Pas banget jadi ada lagi. Kalau kita sholat Jumat itu ketinggalan Ustaz. Ya kita datang udah rakaat kedua atau sudah mau salam gitu. Kalau sholat biasa kita langsung ikut imam, misalnya lagi tasyahud kita ikut tasyahud. Nah itu nambahnya itu 2 atau kita nambahnya 4 gitu. Iya. Bagus, pertanyaan yang bagus. Kalau sholat Jumat seluruh ulama sepakat. Semua sepakat nih. Kalau selain Jumat ada perbedaan. Tapi kalau sholat Jumat semua sepakat. Kalau selain Jumat terjadi perbedaan Pak. Misalnya kita datang ke masjid, imam lagi tahiyat akhir, sholat isya, maka kita niatnya sholat isya, langsung ikut tahiyat akhir, dapat pahala sholat isya berjamaah menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik tidak didapati pahala berjamaah karena menurut Imam Malik minimal dapat 1 rakaat. Kalau nggak dapat 1 rakaat maka dia seperti sholat sendiri, pahalanya berkurang banyak. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i nggak apa-apa, dia ikut walaupun cuma takbiratul ihram kemudian langsung tahiyat akhir, dia dapat pahala yang kata Nabi 27 derajat sholat berjamaah. Itu kalau sholat yang lain. Tapi kalau sholat Jumat semua sepakat, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Malik, bahkan Imam Syafi'i sepakat kalau sholat Jumat minimal ikut 1 rakaat sempurna. Minimal ikut 1 rakaat sempurna. Kalau seandainya tadi Bapak bertanya imam sudah tahiyat akhir, kira-kira dia dapat 1 rakaat nggak kira-kira? Tidak. Maka dia ikut tahiyat akhir, niatnya niat sholat zuhur. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat sebagai makmum. Imamnya sholat Jumat, kitanya niat sholat zuhur, sah sholatnya, ya, sholatnya sah. Dalam perjalanan kemarin waktu ya liburan ya saya sholat, tapi ada makmum saya yang sholatnya berbeda dengan saya. Ya, sayanya lagi di jamak zuhur dan asar. Tiba-tiba pas saya jamak asar, ada yang nyelek, dia niatnya sholat zuhur. Dia nggak tahu saya lagi jamak zuhur sama di jamak saat itu, maka dia sholatnya sah walaupun beda sholat. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat. Yang penting sama-sama gerakan sholatnya sama. Ya. Kalau gerakan sholatnya berbeda, nggak boleh makmuman di situ. Imam kita sholat jenazah, kita di belakang sholat zuhur, sah nggak kira-kira? Sah, karena gerakannya beda. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya. Kecuali juha tuh, ya, orang Arab si jenaka. Ketika dia sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud 2 rakaat. Begitu ditanya kenapa kau lakukan itu, dosanya kelewat banyak katanya. Kalau nggak pakai ruku, dosanya nggak diampuni. Makanya saya kira sesat itu yang demikian nggak benar ya. Sholat jenazah itu cuma 4
takbir. 4 takbir, bukan 4 takbiratul ihram. Di rumah pernah saya ikut sholat jenazah. Waktu itu saya sebagai makmum melihat saja. Datanglah imam mengatakan, Bapak Ibu, setelah zuhur ini kita akan sholat jenazah. Pelaksanaan sholat jenazah 4 kali takbiratul ihram. Dari mana 4 kali takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu hanya 1 kali, sisanya takbir biasa, takbir perpindahan. Yang kedua, yang ketiga sama takbiratul ihram itu hanya yang pertama saja, takbiratul ihram. Jadi Pak, ketika dapati imam sudah tahiyat akhir, langsung niat sholat zuhur 4 rakaat. Itu bisa jadi soal pertanyaan host tingkat tinggi kalau kita jadi guru. Kebetulan kan saya guru, itu nanti jadi pertanyaan hostnya di situ. Jika kamu mendapati imam sholat Jumat rakaat kedua dalam keadaan ruku, apa yang engkau akan lakukan? Kan begitu ya kan? Nah, pilihannya langsung ikut imam niat sholat Jumat, langsung ikut imam niat sholat zuhur, dan pilihan-pilihan berikutnya. Kira-kira yang dipilih yang mana tuh Pak? Kira-kira ya? Langsung ikut imam niat sholat diam aja di jamaah. Kira-kira itu ya. Aku perlu dikasih soal. Ini Mesir saya kalau belajar dikasih soal Pak ya. Abnai, kalau kata guru saya, anak-anakku, kita udah selesai bab sholat Jumat. Pertemuan besok adalah soal untuk dikerjakan. Ya, kalau di sini mau pakai soal nggak kira-kira? Ada soal boxnya juga nanti lagi Pak Ustadz ya kan? Nah, jadi kalau imam ruku rakaat kedua, kita langsung niat sholat Jumat karena masih dapat 1 rakaat. Kan batasnya ruku, begitu ya kan? Maka kita Allahu Akbar niat sholat Jumat 2 rakaat. Allahu Akbar yang kedua langsung ruku ikut dengan imam. Ada lagi pertanyaan sekarang? Masih ada kurang lebih 2-3 menit lagi untuk masuk jasa. Biasanya itu ada jamaah yang baru masuk ikut sholatnya aja tanpa menggunakan khutbah. Kalau kenapa dia perlu menambah? Ya, jadi datangnya pas udah sholat mulai gitu ya. Sedangkan khutbahnya dia tidak ikut. Ya kalau hal itu dilakukan karena bermalas-malasan, maka sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa besar. Namun jika seandainya dia punya uzur, ya tidak kedengeran atau rumahnya jauh, maka dia tidak berdosa sama sekali. Yang dosa itu yang sengaja menunda-nunda. Tetap sholat Jumatnya sah, ya. Walaupun ada ungkapan 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat, ya. Itu hanya berlaku buat yang datang dan mendengarkan khutbah, agar ketika khutbah disampaikan dia tenang dan khusyuk. Sedangkan orang yang tadi datangnya pas udah qomat, sholat Jumatnya sah, tapi dia berdosa besar. Ada yang kayak gitu juga di masyarakat tidak? Banyak Ustaz. Banyak. Banyak nih gini. Jalan sampai di depan masjid itu anak muda yang ngobrol sambil ngerokok, ada yang main HP. Jadi dari dari sholat Jumat di luar. di luar kok dulu gitu ya. Begitu koma baru merasakan nuzul bergeser-geser ke masjid. Jumatnya sah tapi berdosa besar. Ya, namanya juga anak-anak, ya, anak remaja harus diberikan edukasi. Jangan-jangan kita dulu begitu juga lagi remaja ya kan? Apa remajanya kayak begini nih? Bapak ibunya juga dulu ternyata begitu lagi remajanya ya. Jadi kita edukasi. Dulu kita nggak tahu Ustaz, ada pengajian, ada Ustaz, ya kita kerjanya yang layangan dulu begitu ya kan? Maka sekarang kita sampaikan ke anak remaja generasi depan kita ya. Ada lagi silakan. Saya
bilang kalau misalnya ketika kita terlewat di sholat Jumat, ketika terlewat 2 rakaat itu kan niatnya sholat zuhur ya Ustaz. Jadi kalau sholat zuhur itu berarti terbilang telat dan dia nggak ikut sholat Jumat. Nah itu kan tadi sebelumnya juga Pak Ustaz bilang kalau misalnya dia nggak ikut sholat Jumat tapi ikutnya sholat zuhur itu kan berdosa besar ya Ustaz. Itu mungkin beberapa pendapat sebelumnya saya kurang dengar, cuma tadi di akhir dengarnya itu dosa besar. Nah ketika kita telat masuk ke 2 rakaat itu kita sholat zuhur itu terhitung kita dosa juga nggak sih? Ya, makanya kondisi beda-beda. Kalau kita menunda-nunda, maka kita dosa, gitu ya. Nah, sebenarnya menunda-nunda datang untuk sholat Jumat. Tapi kalau seandainya nggak ditunda-tunda, Pak Ustaz, memang saya baru bangun ketiduran atau tadi lokasinya jauh ya, macet tiba-tiba Pak Ustaz, ada insiden di tengah jalan. Akhirnya Jumatannya saya telat, udah rakaat kedua, maka dia nggak berdosa. Dia tidak berdosa. Walaupun dikerjakan oleh 2 orang yang sama yang berbeda, cara sholatnya juga sama, belum tentu dosanya sama. Bisa jadi yang ini dosa, yang ini tidak. Kondisi beda. Kira-kira kalau yang antum tadi kondisinya kayak gimana? Ya? Nggak sengaja atau malas-malasan kesiangan, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau Jumatan berikutnya masih kesiangan, baru berdosa. Kalau kayak kemarin Ustaz, kayak ngurus sapi itu kayak telat kan siap-siap mandi. Itu gimana Ustaz? Sapinya itu Sapi bisa lagi. Asian banget sapi dari sebelah masih bisa lagi. Kan kita bersih-bersih. Sapinya banyak tuh deh. Iya, mandi. Kalau sekarang mepet itu Ya tetap kita harus punya atur waktu yang tepat ya. Memang saya dapat amanah jagain sapi, tapi jangan sampai meninggalkan saya kelewatan sholat Jumat. Kalau kita atur spare waktunya, insya Allah gak akan terjadi. Sekali ya udah dimaafkan, tapi Jumat besok kalau diulang baru berdosa, gitu ya, baru berdosa. Ya Allah, nggak terasa Pak Ustaz asik mandiin sapi gitu ya kan. Akhirnya baru selesai pas Jumatan. Kenapa ya? Besok berikutnya jangan terulang lagi. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, wa bi syifa'il Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man bi abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya rahman, idfa'anal bala wal waba wal fahsya wal mihan, ma zahara minha wa ma baṭan min baldatina hazihi Indonesia. Astagfirullahaladzim muslimina amma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian yang mama. Bila ada kekurangan dan kesalahan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.